Anda dapat bertransaksi tidak hanya saham, juga reksadana, dan obligasi secara real-time. Bright memberi kemudahan dalam berinvestasi di pasar modal. Bertransaksi saham lebih nyaman dengan fitur Advance Order. Jangan pernah ragu memulai, karena selalu ada trading ideas di setiap harinya dari technical expert kami melalui fitur Stock Pick. Lengkapi keputusan investasi saham Anda dengan data yang akurat dan reliable melalui fitur Stock Price, Stock Screener, Stock Comparison, dan Global Market Performance. Jangan biarkan kekhawatiran atas risiko berinvestasi menghambat Anda. Lakukan diversifikasi portofolio dengan memiliki reksadana. Kami menjalin kerjasama dengan manajer investasi ternama, menyediakan produk reksadana yang sudah terkurasi, dan disajikan beserta penilaian berdasarkan risiko dan return-nya melalui fitur Fund Scoring. Membeli reksadana lebih mudah dan terpercaya bersama Bright. Rencanakan mitigasi risiko investasi Anda dengan memiliki instrumen obligasi. Dengan Bright, pilihan obligasi lebih beragam, mulai dari obligasi pemerintah, SBN dan SBSN retail, serta obligasi korporat. Sekarang, Bright, bring you to a brighter future. Bright, Bridge Grade Hybrid Trading System. Memperkenalkan aplikasi powerful dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Bright, Bridge Grade Hybrid Trading System. Memberikan Anda pengalaman bertransaksi secara aman dan cepat dengan teknologi biometric login. Didukung oleh data penunjang dan informasi market yang lengkap, dengan fitur transaksi yang handal, Anda dapat bertransaksi tidak hanya saham, tapi juga reksadana dan obligasi secara real-time. Bright memberi kemudahan dalam berinvestasi di pasar modal. Bertransaksi saham lebih nyaman dengan fitur Advance Order. Jangan pernah ragu memulai, karena selalu ada trading ideas di setiap harinya dari technical expert kami melalui fitur Stock Pick. Lengkapi keputusan investasi saham Anda dengan data yang akurat dan reliable melalui fitur Stock Price, Stock Screener, Stock Comparison, dan Global Market Performance. Jangan biarkan kekhawatiran atas risiko berinvestasi menghambat Anda. Lakukan diversifikasi portofolio dengan memiliki reksadana. Kami menjalin kerjasama dengan manajer investasi ternama,
menyediakan produk reksadana yang sudah terkurasi dan disajikan beserta penilaian berdasarkan risiko dan return-nya melalui fitur Fund Scoring. Membeli reksadana lebih mudah dan terpercaya bersama Bright. Rencanakan mitigasi risiko investasi Anda dengan memiliki instrumen obligasi. Dengan Bright, pilihan obligasi lebih beragam, mulai dari obligasi pemerintah, SBN dan SBSN retail, serta obligasi korporasi. Dapatkan pengalaman bertransaksi obligasi secara real-time dalam genggaman Anda. Download sekarang. Bright, bring you to a brighter future. Bright, Bridge Grade Hybrid Trading System. Halo, selamat sore Breeders dan Insan Brilian. Selamat datang di EduFest BRI dan Reksa Sekuritas. EduFest menyajikan webinar reguler mulai dari perencanaan keuangan, pengenalan berbagai macam instrumen investasi di pasar modal, pengguna aplikasi dan fitur Bright sampai metode untuk trading maupun investing. Semua disajikan dengan lengkap bersama narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Perkenalkan, nama saya Isa Mardian yang akan bertugas sebagai host pada sore hari ini. Saya tentunya tidak sendiri ya, nanti akan ada Mas Toto Andrianto sebagai Bread Advisor Bandung yang akan membawakan materi yang berjudul Kenal Analisis Teknikal. Sebelum sesi dimulai, saya akan membacakan peraturan webinar pada hari ini ya. Diharapkan seluruh peserta mematuhi peraturan tersebut dengan lancaran acara dan kenyamanan peserta lainnya. Admin berhak mengeluarkan peserta yang tidak mengikuti peraturan yang pertama menggunakan melengkap ketika yang dicantumkan registrasi apabila belum sesuai silahkan rejoin terlebih dahulu. Yang selama berlangsungnya acara dengan menuliskan kalimat yang sopan dan tidak mengandung syarat. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan hanya melalui kolom chat yang dan menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema yang dibawakan. Yang keempat, jarang merekam materi webinar untuk sebenarnya admin berhak peserta yang melanggar peraturan webinar. Jadi itu ya, ada beberapa hal yang teman-teman taati ya. Pada webinar sore hari ini kita bahas sesuai dengan judul ya, kenal analisis teknikal, akan dibahas poin-poinnya, tentunya nanti Mas Toto akan menjelaskan lebih detail ya. Bersama narasumber kita yaitu Mas Toto Andrianto sebagai Bridge Advisor BRI dan Reksa Sekuritas Bandung. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Toto, apa kabar? Halo Pak Isa, selamat sore Sobat Brider semua. Terima kasih. Oke, gimana nih kabarnya Mas Toto? Kabarnya Alhamdulillah sehat ya. Seperti cuaca hari ini cerah sekali nih. Nah, Oh, siap, Alhamdulillah. Terima siap. kasih Mas Toto. Mudah-mudahan breeders dan insan brilian juga sehat semua ya. Kita semangat nih untuk belajar dari Mas Toto. Kira-kira Mas Siap. Toto, ini bahas apa saja sih kira-kira ya pada webinar sore hari ini? Sore hari ini kita akan coba ulas sedikit mengenai pengertian dari analisa teknikal itu sendiri ya, teman-teman. Terus nanti ada terkait dengan daun teori, terus terkait dengan kaitannya dengan apa konsep analisa teknikal ya, terus juga nanti penerapan dalam aplikasi Bright-nya seperti apa. Jadi nanti langsung saja kita ke chatnya di aplikasi seperti itu. Ini Pak Isa ya. Oke, mantap. Jadi langsung ya nanti ketika kita Mm-mm. sudah belajar konsepnya seperti apa, jadi dari Mm-mm. fundamentalnya udah tahu nih kita Mm-mm. secara teknikal itu apa aja sih yang harus dipelajari juga, dan harapannya nanti setelah di akhir sesi juga ada role playing ya. Jadi Ya, kita betul. langsung praktek ya. Nanti teman-teman Ya, juga boleh ya tanya terkait sahamnya, tapi ini bukan sesi rekomendasi ya. ya. Jadi teman-teman harapannya setelah ikut acara ini itu bisa nganalisis sendiri ya. Setidaknya kalau misalnya Hmm. ada rekomendasi dari kita, bisa difilter kira-kira yang cocok gaya tradingnya atau investasi atau Mm-mm.
trading itu seperti apa yang cocok buat teman-teman semua. Ya, oke, Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Mas Toto Andrianto untuk memulai materinya. Silakan Mas Toto. terima kasih Pak Isa. Selamat sore Sobat Brider. Kita langsung saja ya ke materi untuk mempersingkat waktu untuk sore hari ini. Izin, apakah sudah terlihat Sobat Brider? Sudah ya? Sudah ya, cuman belum Oke. full screen nih Mas Toto. Nah, sekarang Oh, sudah full screen, sudah. silakan. Ha. Jadi setelah tadi kita instruksikan di tadi ya di awal bahwa kita akan sore hari ini kenal analisa teknikal bahwa ini masih dasar ya teman-teman ya nanti akan ada lanjutannya. Jadi tetap ikuti EduPage ini dari awal sampai akhir dan semuanya saya kira manfaatnya akan nanti teman-teman semua bisa lebih expert lagi dalam analisa sahamnya ya teman-teman ya. So, yang pertama nanti introduction dulu, nanti ada konsep analisa teknikal, daun teori, dan role play-nya ya. Nah, sebelum ke sana, kita coba ilustrasikan dulu di aplikasi Bright-nya ya, teman-teman ya. Bahwa aplikasi Bright ini sebagai platform investasi online yang terintegrasi ya. Terintegrasi maksudnya gimana nih, Pak Tato ya? Jadi teman-teman dengan satu aplikasi ya, itu bisa beli 3 produk sekaligus nih. Biasanya kan untuk beli saham di aplikasi A itu kan reksadana aplikasi B. Nah, ini enggak nih. Ini satu aja aplikasinya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa beli produk saham pertama ya, terus kedua ada reksadana gitu kan. Dan yang ketiga obligasi. Kenapa ketiga-tiganya? Karena dalam investasi itu teman-teman harus diversifikasi dan ini penting. Jadi dengan Bright ini teman-teman bisa langsung memudahkan ya dengan one stop investment itu cukup satu platform ya, satu akun, satu bank pembayaran ya, dalam hal ini RDN-nya BRI teman-teman, dan satu reporting juga. Jadi kalau mau reporting di situ tinggal cek saja nih teman-teman ya. Apa terkait laporan bulanan hal-hal lain itu sudah lengkap di aplikasi Bright ini ya. Silakan yang belum download aplikasi Bright-nya, kita ada 3 versi di sini ya teman-teman ya. Ada yang Windows nih, yang menggunakan laptop, PC ya, itu bisa langsung download di sini versi yang terbarunya. Terus untuk yang Android silakan ya di download saja di App Store maupun App Store-nya ya. Ini di sini ada yang iOS ya. Oke, kita lanjut ya ke apa itu analisa teknikal. Ini secara sederhana ya teman-teman ya. Jadi analisa teknikal itu metode ya. Jadi semua juga metode ya. Dalam hal ini analisa fundamental juga sama metode ya. Jadi analisa teknikal ini sini metode analisa ini berdasarkan data historis. Jadi yang kita lihat adalah data historisnya ya. Dalam nanti dalam bentuk chart ya. Chartnya ini kan kumpulan dari beberapa candle ya. Jadi satu candle itu membentuk harga tertentu. Artinya satu candle itu mencirikan ya time frame tertentu. Contoh 1 hari berarti candle itu 1 hari ya. Dalam suatu perusahaan tertentu gitu ya. Terus metode ini cocok nih buat investasi jangka pendek gitu ya. Nah, kenapa sih jangka pendek? Karena kan data historis ini kan bisa kita breakdown lagi nih, nggak cuma harian ya time frame-nya, bisa menitan, jaman. Jadi teman-teman bisa juga nih cocok ya berinvestasi dalam jangka pendek. Jangka pendeknya macam-macam juga ya. Bisa nanti harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Jadi nggak dalam jangka pendek ini pasti di bawah 1 tahun ya teman-teman ya, itu ya. Otomatis kategorinya kita gunakan yang namanya analisa teknikal. Nah, seputar nanti analisa teknikal kita akan membaca yang namanya chart ataupun grafik ya. Jadi semuanya kaitannya dengan itu. Jadi teman-teman kalau melihat isu yang lain di situ, nanti perbedaannya dengan analisa fundamental sangat terlihat ya. Jadi fokus kita ke grafik maupun chart ya teman-teman ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut sana, kita harus tahu dulu nih jenis grafik itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, grafik itu secara sederhananya menggambarkan pergerakan suatu saham ya. Yang pertama di sini ada jenis grafik candlestick. Nah, ini yang paling sering digunakan ya. Terus yang kedua bar chart. Yang ketiga ada line chart. Nah, candlestick ini cirinya ya teman-teman ya, secara umum itu dia mempunyai real body ya, real body. Real body-nya itu di sini dia ada tubuhnya ya, ada tubuhnya. Dan secara umum ini yang paling sering digunakan ya. Nah, dia akan membentuk harga tertinggi, harga terendah,
harga open dan harga close. Ya. Terus juga kalau harga opennya ya ini di atas harga close ya, artinya kan sahamnya turun tuh ya. Harga opennya di contoh 2000 nih, close-nya 1900. Artinya dia mengalami penurunan. Nah, ini biasanya di candle itu akan membentuk apa? Warnanya warna merah ya. Dia turun gitu. Nah, candlestick ini juga ada harga tertinggi dan harga terendah. Nah, ini disebutnya shadow ya. Ada shadow lower atau lower shadow, ada upper shadow. Ini ekor atas maupun ekor bawah ya. Nah, yang tengah-tengahnya ini body atau real body. Nah, kalau harga close-nya di atas harga open ya, artinya kan harga opennya tuh 1900 tuh. Close-nya itu harga 2000, artinya dia mengalami kenaikan atau disebutnya candle bullish ya. Nah, ini biasanya warnanya warna hijau ya. Nanti dalam candle atau dalam dalam chart itu warnanya warna hijau. Jadi kalau warnanya merah itu mengindikasikan ketika hari itu maka dia mengalami penurunan dan ketika warnanya warna hijau berarti dia mengalami kenaikan atau bullish ya. Yang kedua ada bar chart nih ya. Bar chart secara umum hampir sama ya. Bedanya itu dia tidak ada body ya. Kalau dia ramping kayak gini nih ya, kurus gitu ya. Nggak ada bodinya. Hanya kalau di kiri dia open, kalau di kanan dia harga close ya. Terus ada harga tertinggi dan harga terendah gitu. Nah ini juga teman-teman kalau suka yang menggunakan bar chart ya silahkan gitu. Tapi ini agak bingung ya untuk membaca nanti harga ya turun atau naiknya ya. Hanya garis aja seperti ini. Terus yang terakhir jenis grafik itu ada line chart. Nah, line chart ini garisnya yang menentukan itu harga penutupannya ya teman-teman ya. Jadi harga penutupan kemarin, terus kemarinnya lagi ya, itu di garis aja nih harga penutupannya. Dia akan membentuk pola seperti itu. Nah, ini jenis-jenis dari grafik. Nanti silahkan teman-teman pilih yang mana gitu ya, yang paling oke gitu. Nah, di aplikasi Bright nih teman-teman masih ada yang bingung gimana nih chartnya di mana lihatnya gitu ya. Jadi teman-teman login aja ke aplikasi Bright, nanti klik di menu analisis ya. Nanti pilih trading view chart gitu. Mau yang chart bawaannya boleh, intraday chart boleh, trading view chart boleh. Dipilih di antara tiga itu ya teman-teman ya. Nanti akan tampilannya seperti ini yang trading view ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja sahamnya, saham apa ya, seperti itu. Jadi simple banget teman-teman. Silahkan nanti sambil dibuka boleh, nanti kita ada prakteknya juga ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita bedah dulu secara umum perbedaannya ya. Jadi kadang ada yang bingung nih perbedaan antara analisa teknikal dan analisa fundamental. Kemarin sudah agak dibahas ya di minggu kemarin gitu ya, di hari Kamis ya. Terkait dengan perbedaan analisa teknikal dan analisa fundamental nih. Ya kalau analisa teknikal nih teman-teman fokus tadi ya ke chart ya. Jadi chart ataupun grafik ya. Nah, di sini juga terlihat adanya supply and demand ya. Supply and demand ini kaitannya dengan bid offer nanti terlihat dari sisi volume ya teman-teman ya. Jadi volume dia naik turun gitu kan. Nah, ketika suatu tren itu akan terlihat dari sisi volumenya ya. Jadi ketika ada tren naik nih berubah nih dari downtrend atau sideways berubah jadi naik diimbangi dengan volume yang naik itu mengindikasikan perbalikan tren. So, jadi hanya sesimpel itu untuk teknikal teman-teman ya. Jadi di luar dari itu kita hiraukan seperti itu. Nah, kalau fundamental umumnya itu melihat dari sisi rasio ya, rasio keuangannya teman-teman ya. Terus balance sheet, news ya, aksi korporasi dan lain-lain. Dalam hal ini dia akan melihat fokusnya dia ke fundamental dari perusahaan itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi untuk fundamental ini lebih ke long term ya teman-teman ya, untuk investasi long term. Nah, analisa teknikal juga ini dalam hal ini dibagi empat nih teman-teman ya. Jadi jangan kira, oh analisa teknikal cuma satu ya. Padahal ada empat nih, ada empat jenis nih ya untuk gaya dari trading itu sendiri teman-teman. Jadi kalau teknikal disebutnya trading ya. Nah, kalau untuk fundamental, udah teman-teman simpen aja sahamnya. Ya, lebih dari 1 tahun itu dikategorikan sebagai analisa fundamental. Jadi, so tenang-tenang saja. Tapi untuk analisa teknikal nanti bagi empat nih teman-teman ya. Yang pertama ada scalping, yang kedua ada trading day atau day trading, ada swing trading dan
position trading. Perbedaannya apa nih di empat ini nih teman-teman? Nanti teman-teman pilih mana nih? Saya cocoknya yang mana ya Pak Toto ya? Mungkin yang day trading deh. Oke deh, bakal buat besok cocok nih buat gue. Ah, berarti teman-teman masuk kategorinya yang day trading ya. Ataupun yang scalping. Jadi kita bahas satu-satu ya. Untuk yang scalping nih teman-teman cepet ya. Jadi pergerakannya cepet, terus apa sharing trading ya, sharing trading artinya teman-teman nih mungkin eh, beli pagi nih, nanti makan siang jual gitu kan ya. Terus makan siang beli lagi, sorenya jual gitu. Jadi tradingnya itu agak cepat ya teman-teman bisa. Mungkin nanti chartnya juga time frame-nya ini detik dan menit nih teman-teman ya. Dan ini kecenderungan profitnya kecil ya. Artinya teman-teman 1% 2% udah kabur gitu ya, artinya udah jualan nih profitnya ya. Tapi kan dari 1% 2% ini teman-teman kalau konsisten ya dalam sebulan dikalikan saja tuh ya, cukup cukup profitable juga nih teman-teman. Nah, jadi scalping ini sering trading, silakan teman-teman juga bisa. Tapi dalam hal ini nanti kebutuhan skillnya harus dinaikkan ya, karena kita teman-teman harus belajar dulu terkait indikator dan lain-lain, semua asumsi-asumsi yang lain juga kita harus kuasai nih untuk meningkatkan skill kita menjadi scalping gitu ya. Terus yang kedua ada day trading. Ini harian ya. Disebutnya agak cepat nih time apa durasinya nih. Tradingnya harian, jadi beli sore ini ya, terus pagi-pagi jual, nah gitu bisa, atau enggak beli pagi siang jual atau sorenya jual gitu. Ini harian ya teman-teman ya. Nah, time frame yang digunakannya nanti di chatnya juga teman-teman gunakan yang menit ataupun jam ya. Ini kategori profitnya juga masih kecil ya, tapi cukup lumayan ya kalau konsisten ya teman-teman ya. Terus yang ketiga ada swing trading ya. Swing trading nih teman-teman kecenderungan lebih sedang ya untuk transaksinya nih. Agak jarang nih karena mungkin teman-teman bisa swing itu mingguan ya. Seperti 1 minggu saya simpen nih gitu kan, atau bahkan 2 minggu gitu. Jadi ini swing trading nih jauh lebih santuy ya. Nah, yang terakhir ini ada position trading nih. Ini cukup santai lagi nih malah ya, bisa mingguan atau bulanan gitu. Dan cat yang digunakan ya cukup harian ya, teman-teman ya. Nah, inilah santai banget nih untuk position trading. Nanti teman-teman silahkan disesuaikan. Tapi untuk awal-awal ya teman-teman gunakan dulu ya yang mungkin yang swing trading ya. Kita ada stock pick juga, swing trade namanya ya. Jadi bisa gunakan itu untuk teman-teman yang baru berinvestasi atau mau mulai trading seperti itu ya. Next, terus perbedaannya apa lagi nih? Selanjutnya di sini data historis ya, berdasarkan tadi sudah di sedikit. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini bentuknya chart ya. Jadi cat ini nanti kita juga melihat bahwa oh ada tren nih, trennya lagi naik kah, lagi sideways kah, apalagi turun ya. Dalam hal ini lagi naik, lagi akumulasi, lagi posisi mulai bab up ya, terus ada tren penurunan, nanti bisa kita ketahui ya. Dalam hal ini teman-teman lihatnya dari sisi cat ya. Nah, kalau fundamental dia fokusnya ke makro nih, teman-teman ya. Lihat dulu nih kondisi makronya seperti apa, industrinya seperti apa, terus fundamental perusahaannya seperti apa, utangnya berapa dia kan. Terus ekspektasinya nih tahun depan atau 2 tahun lagi nih akan profit nih. Profitnya bagus gitu-gitu ya. Jadi secara umum untuk fundamental dia melihatnya cukup luas ya, mulai dari makro, sektornya langsung ke perusahaannya seperti itu. Jadi melihatnya dari atas dulu mungkin ya. Bottom up ya, sorry, up top down ya, seperti itu. Nah, analisa teknikal juga dalam hal ini sebagai momentum ya, artinya kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham. Karena di sini di analisa teknikal akan terlihat titik support dan titik resisten. Di mana orang ketika resisten itu ada indikasi buat take profit ya, ketika support itu indikasi buat buy, bisa seperti itu. Nah, di sini di analisa teknikal lebih tepatnya bisa menentukan nih kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham. Nah, sedangkan di fundamental ini menentukan perusahaan yang performanya bagus atau layak dibeli gitu ya, seperti itu. Dalam hal ini mungkin fundamental juga ada ya, perusahaan yang masih rugi, ekspektasinya tahun depan akan untung, ya itu bisa juga kita akumulasi seperti itu. Nah, konsepnya ya yang perlu kita background lagi nih teman-teman ya, dari konsep analisa teknikal
ini kita fokusnya itu membaca chart ya teman-teman ya. Jadi membaca chart karena chart ini sudah mengindikasikan ya nilai market saat ini. Jadi ketika market turun nih hari ini, tadi sempat turun hampir 0,8% ya teman-teman ya. Itu sudah ibaratnya itu menentukan pergerakan hari ini gitu ya. Jadi semua informasi yang ada ini sudah terserap gitu posisi saat ini gitu ya. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Oleh yang namanya supply and demand nih teman-teman ya. Supply and demand dalam hal ini supply yang jual dan demand ini yang membeli saham tersebut ya. Nah, ini dipengaruhi oleh apa sebetulnya? Ini dipengaruhi oleh dua faktor ya teman-teman. Nah, ada yang berdasarkan fundamental, dari fundamental perusahaan itu sendiri gitu ya. Ketika mungkin contohnya nih fundamental dalam hal ini rilis nih laporan keuangan ya, perusahaan BRI ternyata naik nih labanya, maka secara umum saham itu akan naik ya. Itu secara fundamental juga cocok ya, pas itu ya. Nah, ada yang dipengaruhi ya oleh emotional emotion ya, emosi ya teman-teman ya. Karena dalam hal ini ada rasa takut dan juga greedy nih atau tamak ya, rakus nih teman-teman atau fear. Mungkin teman-teman dalam hal ini kemarin ya contoh di saham WIM itu ada berita terkait penangkapan oleh Polda Jatim ya. Itu panik selling. Artinya mereka jualan tuh di situ ya. Sahamnya turun hampir 15% lebih nih teman-teman. So di situ juga ada faktor emosi ya. Jadi teman-teman perlu ketahui pengaruh dari teknikal tersebut, artinya naik turunnya dari suatu saham itu teman-teman, so dipengaruhi oleh dua faktor ini ya, fundamental maupun emotion, ya emosi ya teman-teman ya. Jadi konsep analisa teknikal seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke teori Down ya dalam hal ini. Jadi Charles, nama lengkapnya Charles Down ya. Dia lahir 1851 dan dia meninggal 1902 nih. Dia juga dalam hal ini co-founder dari Dow Jones and Company ya. Dia sebagai jurnalis ya. Ini dia penemu eh, Wall Street Journal yang terkenal di Amerika ya. Terus dia juga di sini membentuk indeks Dow Jones ya. Jadi kumpulan dari 12 company yang cukup besar ya di Amerika ya. Ini indeksnya lahir 1896 nih teman-teman ya. Dan teori yang dia gunakan ini sampai sekarang masih digunakan ya. Artinya teman-teman so dia orang yang luar biasa saya kira bisa menemukan teori seperti ini ya teman-teman ya. Langsung saja kita bahas satu-satu ya. Yang pertama 6 prinsip dasarnya dalam hal ini yang pertama kondisi pasar mencerminkan segala hal ya. Jadi prinsip ini menjelaskan ya bahwa setiap informasi yang tersedia di pasar itu sudah tercermin dalam harga saham dan indeks ya. Jadi ketika harga saham hari ini, contoh BRI dia closingnya 5.525, itu sudah terserap semua nih ya, sentimen pasar, berita, makro, laporan keuangan dan lain-lain, maka terbentuklah harga saham harga seperti itu sekarang gitu ya, maupun indeks di harga saat ini gitu ya di 6.900 itu sudah mencerminkan segala halnya ya, sentimen utamanya gitu ya. Nah, ini kondisi yang pertama ya teman-teman ya. Maka kan ketika ada isu COVID nih di awal itu kan pasar crash ya. Nah, itu mencerminkan juga ketika hari itu emang posisinya sangat tidak pasti ya seperti itu. Nah, saat ini harga 6.900 indeks kita ya cukup stabil ya seperti itu ya, masih posisi sideways di area sideways ya, teman-teman ya. Terus yang kedua, prinsip yang kedua adalah ada 3 jenis tren nih teman-teman ya. Dalam hal ini yang pertama itu primary trend. Ya, ini jangka waktunya cukup panjang ya teman-teman ya. 9 sampai 2 tahun ya, 9 bulan sampai 2 tahun. Ini untuk chartnya ya atau candlenya ya teman-teman ya. Terus yang kedua ada intermediate trend ya. Intermediate trend ini 6 sampai 9 bulan ya. Ini jauh lebih menengah nih teman-teman dibandingkan yang primary ya. Seperti itu. Dan minor trend atau tren pendek ya teman-teman ya. Ini 2 sampai 6 minggu nih seperti itu. Ya, jadi kita melihatnya jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek seperti itu dalam hal tren pasar nih teman-teman ya.
Jadi kalau kita lihat gambar yang kanan ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ketika ada primary trend, jadi ternyata primary trend itu terbentuk satu pola saja nih ya. Gunung satu nih yang pertama ya. Tuh gunungnya satu ya. Bentuk huruf N kayak U gitu ya. Apa N gitu ya. Nah di N ini seperti itu dia ternyata di middle-nya juga dia bergerak ya secara fluktuasi juga nih teman-teman ternyata ya. Nah, di intermediate-nya ternyata di minornya juga sama nih. Fluktuasinya malah lebih kencang lagi nih. So, jadi teman-teman kalau melihat tren itu lihatnya jangka ada yang primary, ada intermediate, dan juga ada minor ya. Bisa di breakdown juga seperti itu. Tinggal nanti gunakan yang mana nih teman-teman mau pakai yang mana gitu ya trennya gitu ya. Nah, yang ketiga dalam hal ini tren itu memiliki tiga fase ya. Jadi untuk membentuk suatu tren ya itu memiliki tiga fase nih teman-teman. Fase yang pertama fase akumulasi. Biasanya ini untuk mengumpulkan barang ya dalam hal ini posisi mungkin masih apa dia membeli terus nih gitu ya, membeli terus sedikit demi sedikit gitu kan. Ini kecenderungan akumulasi ini juga cukup panjang nih biasa time frame-nya ya. Terus yang kedua ada public participation atau fase ya ketika itu sudah mulai naik nih atau break di area resistennya dia menuju optimis ya ini naiknya yang cukup signifikan biasanya teman-teman ya. Dan fase yang terakhir ada fase distribusi nih teman-teman yaitu area jualan. Jadi ketika buy teman-teman mau buy di mana nih ya. Makanya kan ketika ada rekomendasi buy on break tuh. Nah, itu maksudnya tuh ketika dia sudah mengindikasikan break di resisten ya. Dia udah confirm nih untuk break ya. Mungkin ada yang masuk di area akumulasi. Oke, mungkin nanti dia tahan nih sampai menuju area partisipasi publik ya seperti itu. Nah, jualannya kapan? Ya, jualannya ketika udah dia break di area support di sini. Ini support yang bawah ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, yang keempat nih dalam hal ini dasar apa teori Dow ini ya, teman-teman ya. Indeks harus saling mengkonfirmasi. Jadi kita itu dengan adanya globalisasi pasar terbuka ya saat ini ya. Jadi kita itu indeks kita itu nggak tertutup ya, artinya semua ada konektivitas ya. Dalam hal ini kenapa? Karena menyangkut dengan perdagangan tadi ya. Kita berinteraksi dengan negara lain seperti itu dalam hal transaksi nih teman-teman. Jadi ketika contoh nih, biasanya diukur oleh apa? Oleh kinerja PDB ya, atau nilai dari ekonomi suatu negara tersebut. Dalam hal ini saat ini yang jadi leading kan masih Amerika ya, karena ekonomi terbesar di dunia kan saat ini Amerika, kedua Tiongkok ya. Pasti ketika negara tersebut mengalami resesi ataupun ekonominya lagi lesu ya pasti akan ngaruh ke semua negara. Nah dalam hal ini juga sama teman-teman ya. Jadi ketika di Eropa, di Amerika, Asia itu mengalami pelemahan, kemungkinan IHSG kita juga akan mengikuti pelemahan. Di samping itu juga kita ada korelasi positif nih dari sisi komoditi ya. Kita kan sebagai eksportir komoditi juga nih teman-teman ya. Dalam hal ini produk-produk logam ya maupun batu bara CPO. Nah, ini juga pasti akan mempengaruhi ketika komoditinya turun, maka pendapatan dari perusahaan itu sendiri juga akan turun ya teman-teman. So, jadi kita jangan hanya melihat dari sisi oh satu aja nih. Jadi semua harus di compare ya. Ketika marketnya secara keseluruhan nggak lagi baik-baik saja, kita jangan harus tahu nih posisinya. Oh, kayaknya kita cukup deh profit 1-2% cukup nih. Nah, tapi ketika trennya naik, dia teman-teman bisa naikin nih target untuk profitnya gitu ya, seperti itu. Nah, yang kelima ada tren dikonfirmasi oleh volume ya. Bahwa sebuah tren berbalik arah secara konfirmasi itu dilihat dari kenaikan volume ya. Ini contoh nih, dia fasenya nih mengalami sideways mungkin dalam hal ini ya teman-teman ya. Nah, ketika dia balik arah jadi naik, maka harus dibarengi dengan volume yang naik. Dalam hal ini dia naik nih volumenya ya. Nah, ketika ada distribusi ataupun area datar ya seperti itu, maka dia volumenya akan kecenderungan turun ya. Nah, ketika trennya kembali lagi, maka dia akan naik lagi nih volumenya. So, sesimpel itu nih. Jadi teman-teman
ketika ada berbalik tren dari downtrend menjadi uptrend nih teman-teman harus lihat dari sisi volumenya ya. Sudah confirm belum nih volumenya seperti itu ya. Karena untuk membalikan arah itu kan butuh dana yang besar. Nah, ini harus dikonfirmasi dengan itu. Nah, yang terakhir ini ya, tren ini bertahan sampai terjadi pembalikan arah ya, seperti itu. Jadi ada apa teori yang terkenal yaitu the law of inertia ya. Dalam hal ini suatu pola ya ketika dia datar-datar saja, maka dia akan berhenti dengan adanya tekanan atau kekuatan. Dalam hal ini teman-teman ketika polanya dia datar terus tiba-tiba naik ya dia break di area resisten ataupun breakdown di area support maka itu ciri dari akhirnya atau terjadi pembalikan arah seperti itu. Ini contoh nih ya. Ya ini high low ya. Dia membentuk high low lagi nih teman-teman. Ternyata higher high-nya dia di break nih di warna biru ini ya teman-teman ya. Nah ini ciri tanda dia untuk memulai uptrend-nya nih teman-teman ya uptrend-nya dan dia rally lagi nih seperti ini. Sama ya ketika ada pembalikan arah menjadi downtrend atau tren berakhirnya dari uptrend-nya nih teman-teman dia di break ya ketika area support di sini gitu. So, jadi ini teori yang cukup simple dan saya kira pasti digunakan nih oleh trader ya teman-teman ya. Dalam hal ini untuk menentukan suatu tren nih teman-teman. Ya. Nah, terus yang terakhir nih teman-teman ya, mungkin kita langsung ke role play-nya nih teman-teman ya. Jadi untuk awal seperti ini nih teman-teman coba sekarang buka aplikasi Bright-nya ya. Mau apa kita sarankan yang desktop agar monitornya terlihat lebih lebar nih teman-teman ya. Yang pertama nih silakan nanti teman-teman buat kita coba ya langsung ya tiga jenis tren. Terus yang kedua nanti diminta untuk mencari tren pembalikan arah dan yang terakhir ini teman-teman nanti bisa cek di sini fase akumulasi, partisipasi dan distribusi. Mungkin saya izin off dulu untuk pindah ya ke aplikasi Bright-nya. Ini Bright-nya yang ini. Oke, silakan teman-teman juga masih bisa dibuka. Monggo yang mau buka. Nah, kita langsung ke trading view chart ya dalam hal ini nih, teman-teman ya. Apakah sudah terlihat chartnya, teman-teman? Boleh di komen, monggo. Sudah terlihat, Sudah terlihat ya. Mas Baik, Retno. Pak. Aman. Aman-aman, siap. Jadi teman-teman nih kalau kita lihat ya rule play yang pertama nih setiap peserta ini diminta membuat tiga jenis tren ya teman-teman ya. Tadi kan tren itu ada tiga ya, ada yang utama, primary, ini jangka waktunya dari 9 sampai 2 tahun. Ini contoh nih kita ada dari Agustus ini ya. Agustus berarti kan kalau 2 tahun berarti kita mundur nih ya, 2022 dalam hal ini ya. Agustusnya, oke kita nggak apa-apa nih dari 2021 ya mungkin ya teman-teman. 2 tahun ya. Oke, berarti kita coba garis nih teman-teman ya. Hmm, oke, berarti bukan yang ini. Bentar. Oke, ini kita dari Agustus ya. Mungkin 2021. Nah, di sini ya. Ini membentuk pola ya, sebetulnya satu ya dalam hal ini ya. Primary ya, teman-teman ya. Nah, kita ganti warnanya yang merah. Nah, ini untuk pola yang primary yang lama nih. Yang jadi pola secara umum BRI ini teman-teman ya. Oh, sorry dari BNI ya ini ya. Apa-apa BNI. Jadi BNI ini secara umum polanya masih naik ya. Eh, ya secara primary nih dia masih naik ya. Bandingkan aja dengan harga 5.000 sekarang 9.100 ya teman-teman ya. Jadi masih naik ya secara primary dia naik. So kita coba lihat dari sisi intermediate-nya ya. Kalau intermediate ini jauh lebih fluktuasi ya dibandingkan primary ya. Jadi kita taruh di sini sampai Maret ya, gini ya, Maret ya. Maret dia naik lagi sampai sini, seperti itu ya. Oke,
So, ini kita warnanya warna apa nih? Kuning ya. Di yang kuning ini juga ternyata dia ada fluktuasi ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini dia naik, turun ya kan. Oh ini naik lagi harusnya nih. Naik sini, terus dia turun seperti itu ya teman-teman ya. So secara apa intermediate juga dia ada fluktuasi gitu ya. Secara 6 atau 9 bulanan gitu ya. Jadi terlihat ya. Tapi masih trennya masih naik ya. Kalau kita garis lurus masih naik. Nah, terus kita yang minornya nih, ya, yang minornya justru yang ini nih, yang garis ini justru ya. Eh, ini nih teman-teman ya. Nah, ini minornya yang catnya harian nih teman-teman ya, yang catnya harian. Yang catnya harian. Ini jadi sih lebih fluktuasi ya. Mm-mm. So, jadi untuk yang minornya ya, ini kalau kita lihat ya masih ada pergerakan, artinya dia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Jadi teman-teman kesimpulan ya untuk yang pertama kita melihat dari sisi ini juga terlihat suatu tren ya. Kalau kita lihat untuk jangka panjang dia masih naik ya. Nah, tapi kalau untuk minornya ini terlihat ya ada posisi konsolidasi di dalam hal ini ya teman-teman ya. Jadi BBN ini masih konsolidasi, dia masih menguji support dan resistennya ya, tetapi sudah mulai agak mengecil sebetulnya ya kalau kita garis nih. Ya, masih di area ini ya, area konsolidasi seperti itu, belum bisa mengalami break ya. Dalam hal ini dia masih proses akumulasi nih, ya, akumulasi. Tapi dia akumulasinya di atas nih, bisa juga breakdown ataupun break up ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum lanjut kita ke rule yang kedua ya. Bapak Ibu monggo, Bapak Ibu monggo atau Pak Isa gimana? Lanjut dulu. Boleh mungkin sambil lanjut aja dulu, nanti kita coba bacakan ya untuk pertanyaannya untuk Bapak Ibu sekalian, nggak usah ragu ya kalau misalkan ingin bertanya, disampaikan saja di kolom chat. Oh, oke, siap. Silakan lanjut Mas Toto. Siap. Yang kedua nih teman-teman nanti diminta untuk mencari tren pembalikan arah nih ya. Ini kalau kita lihat tren pembalikan arah nih cukup mudah nih teman-teman ya. Ini contoh saham BRI nih teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal cek di sini time frame-nya yang mana. Nih di sini ada weekly, ada daily, ada weekly, ada monthly ya. Ada monthly ini teman-teman tinggal pilih yang mana. Contoh kita yang paling kecil di sini yang daily ya teman-teman ya. Nah, untuk Dang Daily nih, untuk mencari pembalikan arah, sebetulnya cukup mudah ya. Ini contoh di hal ini, atau enggak yang sekarang deh, yang terakhir ya, teman-teman ya, yang terakhir nih. Ini kalau kita lihat nih teman-teman ya, cara ngegarisnya itu lihat titik tertinggi dulu ya. Ini tertinggi, oh BBR ini tertingginya 5.750 gitu ya. Ini harga tertinggi guys. Oke, harga tertingginya kita ganti warna apa ya? Warna merah ya. Warna merah ya. Nah, nah terus kita garis juga supportnya ya. Supportnya yang terdekat ini teman-teman di area ini ya. Nah, secara umum ya. Nah, kalau terlihat seperti ini nih teman-teman ini masih di area sideways press ya. Tapi kalau kita perkecil lagi nih teman-teman ya, ini bisa juga nih dalam hal ini menjadi resisten terdekat ya. Jadi kemarin itu oh sorry ini harusnya diganti ya warnanya ya. Bentar. Ini warna kuning ya. Jadi tadi yang ini kita warna biru ya. Warna biru bentar. Nah, nah, di yang warna kuning ini ternyata dia sideways-nya di sini nih, lebih simple ya. Dan dia masuk kategori saat ini masuk ke downtrend untuk jangka pendeknya ya teman-teman ya karena dia udah break di support kuning ini ya. Di kuningnya itu 5.600 nih ya. Dia break di 5.600 ditambah volume yang meningkat nih saat ini. So, jadi untuk jangka pendek BBRI ini masuk kategori tren turun ya dari sisi Agustus ini ya. Dia ada break nih. Nah, waktu yang tepat kapan? Ini teman-teman boleh juga cicil mungkin di area support ya. Supportnya itu di garis yang biru ini nih teman-teman, yaitu 5.350 ya. Ini area support untuk BBRI untuk jangka pendek gitu ya. Jadi di sini juga udah terlihat ya
tren distribusinya udah kelihatan nih teman-teman. Jadi untuk jangka pendek BBRI akan mengalami tren penurunan dulu gitu. Jadi secara umum lihat dulu supportnya dan resistennya. Nanti di situ akan terlihat oh dia break nih turun ya. Karena di sini sebentar saya coba garis dulu warnanya warna merah ya. Nah ini kategorinya di sini ya. Sorry sorry. Terlalu gede. Ya ini ya. Ini itu area konsolidasi. Dalam hal ini sideway ya. Nah, sideway-nya ini kan harusnya dia kalau mau trennya naik, dia harus break dulu nih 5.750. Ternyata dia nggak kuat dan dia malah breakdown turun ya. Dikonfirmasi hari ini malah gitu ya. Nah, ini indikasi bahwa BBRI kecenderungan masih mengalami tren penurunan seperti itu. Ya, jadi kalau yang mau masuk mungkin bisa ditunggu di support atau bisa dicicil di saat ini ya. Jadi ketika ada koreksi itu teman-teman bisa apa cicil buy seperti itu untuk BBRI-nya. Jadi ini satu cara untuk mengindikasikan pembalikan suatu tren. Ataupun kalau mau jangka panjang boleh, tinggal ditarik saja nih datanya. Ya, nanti teman-teman tarik datanya, terus ada secara umum nanti lihat nih titik support, titik resistennya di mana nih ya, di sini nih untuk jangka panjangnya ya. Atau kita ganti dengan weekly ya, biar nggak terlalu ini. Nah, kalau weekly ini kelihatan ya teman-teman ya, bahwa untuk secara weekly jangka panjang masih tren naik ya. Nah, dia kapan ya untuk membentuk downtrendnya ini di warna yang bentar ya, aku ganti warna apa nih? Warna ini ya, ya, yang barusan nih, warna hijau ya. Warna hijau ini, hijau apa nih? Secara umum jadi ketika dia break di support ini ya, maka itu akan kecenderungan dia balik ke arah downtrend ya. Karena ini support yang kuat nih beberapa kali dicoba udah break ya di 5.000 nih ya. Ini menjadi resisten yang atau support yang kuat bagi BRI gitu teman-teman. Jadi untuk jangka panjang masih uptrend. Jadi kalau yang holdnya agak lama gitu ya buat invest nih buat tahun depan atau tahun depannya lagi masih aman BBRI. Jadi nanti cut loss-nya atau ininya di 5.000 nih teman-teman. Seperti itu ya. Jadi untuk kembalikan arah nih teman-teman tergantung tujuannya tadi ya. Untuk jangka pendek atau jangka panjang. Nanti tinggal time frame-nya aja gitu. Tinggal cari titik support dan resistennya ya. Ini tanpa melalui indikator loh ya. Nanti kalau nanti kita ada bahas lagi nih indikator untuk mempermudah lagi. So jadi semudah itu nih teman-teman ya. Untuk yang kedua nih udah sesuai apa udah tuntas challenge-nya. Terus yang ketiga nih nanti teman-teman suruh diminta proses akumulasi fase naik atau lagi up ya, partisipasi dan juga distribusi ya. Oke, ini time frame-nya mungkin yang harian juga ya teman-teman ya, harian aja. Kita coba hapus dulu di sini. Bentar ya. Kita hapus dulu biar ini. Oke, yang pertama cari titik apa fase akumulasi ya. Fase akumulasi tadi terlihat ya teman-teman ya. Fase akumulasi itu perannya masih di bawah ya, tapi belum naik nih teman-teman. Ya, belum naik. Coba-coba kita cari ya teman-teman ya. Ini di sini nih. Terlihat nih teman-teman ya. Ini fase akumulasi nih teman-teman. Oke. Terus ini fase akumulasi ya. Terlihat nih teman-teman ya. Dia nggak kemana-mana. Termasuk juga IHSG apa bulan setahun ini kayaknya sampai awal tahun sampai sekarang nggak kemana-mana. Ini bisa disebut juga fase akumulasi untuk mencapai. Nah di BRI ini terlihat nih dari bulan apa nih ya? Bulan Februari ya, Februari sampai dengan April ya. Ini fase akumulasi ya, fase akumulasi. Nah, ketika dia break up ya di area resisten, ini juga ada volume juga lumayan cukup naik ya teman-teman ya. Nah, dia trennya justru naik ya dalam hal ini. Ya, ini fase disebut dengan partisipasi atau naik ya. Nah, downtrendnya kapan? Downtrendnya tetap ya tadi ya, masih di untuk yang menengah ini downtrendnya ketika dia break di level 5.350. Jadi dia belum masuk fase downtrend saat ini untuk jangka menengah maupun jangka panjang ya. Tapi untuk jangka pendek sekali tadi ini udah masuk ya teman-teman ya.
So, jadi untuk yang ketiga ini udah cukup bisa terjawab ya teman-teman ya. Intinya nanti ketika dia breakdown, ini diiringi dengan volume yang naik atau enggak gitu ya. Nah, kalau dia volumenya naik, teman-teman disarankan untuk keluar dulu gitu. Karena dia masuk kategori fasenya udah fase downtrend ya teman-teman. Atau distribusi nih ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu ya terkait dengan rule play-nya. Nanti teman-teman silakan dieksplorasi saja saham apa yang teman-teman mau lihat dari sisi analisa teknikalnya ya. Saya kembalikan ke Pak Isa. Halo. Oke, oke. Terima kasih Mas Soto penjelasannya yang sangat luar biasa ya terkait analisis teknikal. Jadi teman-teman bisa kenal ya, itu dari konsep tadi analisis teknikal itu apa, lalu Hmm. juga Dow teori dan juga sebagainya. Dan juga tadi Hmm. dari tren-tren juga sudah dibahas. Hmm. Oke Mas Soto, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin sebetulnya sudah terjawab sedikit ya tadi pada Hmm. di mention juga oleh Mas Toto. Jawabannya tadi biar lebih afdol. Mungkin teman-teman juga ada yang baru join juga. Itu saya bacakan kembali ya untuk pertanyaannya. Ini dari pertanyaan pada pukul 4.38 dari Sobat Breeders Reza ya. Izin bertanya, analis teknikal yang paling cocok untuk pemula seperti apa ya? Lalu terkait tren, sebaiknya kita membeli saham itu saat akumulasi pace atau saat break. Lebih bagus yang mana nih Mas Soto? Silakan Mas Soto untuk dijawab. Oh, oke. Untuk pertanyaan yang pertama tadi kaitannya dengan untuk yang pemula ya. Baiknya itu menggunakan yang mana nih? Ini teman-teman saya kira untuk yang basic ya. Teman-teman pahami dulu tadi ya secara umum kategori teman-teman masuk ke yang mana nih? Ya, kadang yang jadi masalah itu teman-teman di awal nih ya. Sebentar saya coba singgung dulu ya di tadi di atas terkait empat jenis empat jenis trading ya teman-teman ya dalam hal ini ya. Nah, teman-teman tentukan dulu saya mau jenis apa nih? Scalping, day trading, swing trading, position trading. Karena keempat ini berbeda strateginya. Contoh, saya pertama deh day trading nih Pak Toto. Oke, berarti strateginya teman-teman cut loss-nya itu mungkin agak ketat ya. Tapi dibandingkan scalping lebih ketat yang scalping ya. Contoh nih saya day trading, ya udah cut loss-nya saya 3% deh. 3%, take profit-nya juga 2% ataupun maksimal ya 3% juga gitu ya. So jadi di situ juga udah terlihat nih gitu ya. Nah kalau scalping itu lebih lebih ketat lagi malah 2% udah kalau emang dia turun ya sudah jual aja gitu ya karena scalping kan nyarinya yang lebih kecil seperti itu ya. Nah, kalau yang possession trading beda lagi kan. Nah, pasti strateginya beda. Dia lebih lebih lebar tuh targetnya juga lebih tinggi, mungkin cut loss-nya juga jauh lebih lebih tinggi atau lebih besar gitu ya. So, jadi teman-teman sebelum menentukan beli saham tersebut, teman-teman juga tentukan dulu nih posisi saya seperti apa. Jangan sampai oh, saya scalping tapi nyangkut gitu ya. Terus jadi position trading kan nggak lucu nih teman-teman ya. Jadi ini yang sering salah gitu ya. Kalau mau scalping, kalau waktunya cut loss ya sudah cut loss gitu. Karena kan teman-teman mungkin prediksinya kurang tepat gitu ya. Atau ada hal yang lain nih gitu. So jadi nggak apa-apa. Itu bagian dari disiplin seperti itu. Nah kalau tujuannya position trading, terus ternyata baru naik 2%, terus kabur, ya teman-teman juga ngapain juga gitu ya. Kan di sini dalam hal ini profitnya harus besar. Dan juga harusnya agak lama di holdnya. Ya teman-teman sesuaikan lah. Jangan sampai ketika strategi scalping digunakan buat yang swing kan nggak cocok juga ya. Jadi teman-teman di awal harus pahami dulu strategi apa yang cocok buat teman-teman semua gitu ya. Terus tadi pertanyaan yang kedua, kapan nih waktu yang tepat buat beli ya teman-teman ya. Nah, dalam hal ini tadi ada prinsip ya. Sebentar, saya coba singgung hal ini. Fase yang paling baik pasti diakumulasi lah teman-teman. Nah, cuma akumulasinya apakah di awal di sini mungkin dalam proses akumulasi ini butuh waktu 6 bulan kah? Makan ada yang setahun gitu ya. Nah, so teman-teman baiknya kita ilustrasikan lebih baik di pas break resistance saja ya.
agar kita nunggunya nggak terlalu lama ya teman-teman ya. Jadi kalau ketika udah break, oh, volumenya tinggi nih, ya kita optimis lah dia akan masuk ke fase yang naik seperti itu. Jadi kesimpulannya, biar nggak nunggunya terlalu lama, teman-teman bisa juga ketika buy on break saja, break resisten seperti itu ya, di fase sini. Ataupun saya mau lebih santai nih, mau akumulasi aja ya boleh. Yang penting cicil buy aja, ketika koreksi dia cicil, ketika koreksi dia cicil gitu. Nah, ketika dia break ini. Tapi fasenya ini jauh lebih lama ya ketika teman-teman cicil-cicil seperti itu gitu. Seperti itu Pak Isa. Wah. Oke, jadi tergantung ya teman-teman Mm-mm. atau breeders itu tipenya yang pertama kan yang cocok itu pasti tiap orang beda ya. Betul Eh, Pak. Walaupun pemula trading style-nya tentukan ya apakah Mm-mm. teman-teman itu sebagai position trader ataupun scalper itu juga akan mempengaruhi ya dari Mm-mm. strategi yang digunakan. Termasuk ya nyambung juga sebetulnya dari trend saham tadi. Mau teman-teman sabar juga. Mungkin sabar nunggunya Mas Toto ya. Jadi Ya keburu betul. sahamnya nggak kemana-mana nih kalau scalper ya nggak cocok. Ataupun sebetulnya teman-teman Mm-mm. bisa aja menentukan misalkan belinya di area support, eh, Mm-mm. lalu jualnya di area resisten itu momentumnya. Jadi momentum pada support itu beli lagi, resisten itu jual. Jadi walaupun trennya sideways, teman-teman juga bisa ya untuk manfaatkan cuan. Jadi Mm-mm. tergantung pasti ada lah walaupun ada juga misalkan teman-teman pada saat trennya turun pun sebenarnya bisa dimanfaatkan pada technical rebound Mm-mm. teman-teman bisa beli jadi lebih sempit sih mungkin kalau misalkan pada saat trennya turun ya lebih sulit ya dibandingkan dengan posisinya trennya pada saat naik ya pada saat tren naik mungkin teman-teman bisa lebih confident untuk masuk usaha saham yang penting tahu posisi kapan mau jualnya ya Mm. kapan jualnya untuk Ya, memaksimalkan profitnya. Kadang-kadang kita kan greedy ya Mas Toto, oh ya, pengen untung sebesar-besarnya rugi nggak ya mau. Nah ini mau ya. sebenarnya dari secara psikologi teman-teman itu harus lebih konsisten ya dengan belajar analisis teknikal tentunya juga itu akan mensupport dari trading teman-teman. Jadi Ya. silakan teman-teman mau joinnya pada saat accumulation atau pada saat break sebenarnya sama-sama bagus untuk memaksimalkan profitnya. Ini sebenarnya nyambung juga ya. Ada juga tadi Pak Reza juga nanyakan dengan time frame. Time frame juga sebetulnya menyesuaikan juga dengan trading plan ya. Tadi ya, Mm-mm. trading style-nya maaf ya. Trading style-nya apakah itu scalping ya scalping ya pasti biasanya Mm. mingguan betul ya Mas Toto. Maksudnya sorry, pasti harian ya. Dan, Misalkan per mm. detik, per menit, chartnya chart menit. Lalu maksimum ya chart pada hari tersebut. Kalau misalkan yang swing trading ya bisa mingguan atau bulanan ataupun misalnya position bisa aja agak lebih lama lagi seperti itu ya Mas Toto saya Ya, bantu aja kalau betul. kebetulan ini dari Mas Riza juga gitu untuk Mm-mm. pertanyaannya ini mungkin sedikit ya terkait ada pertanyaan juga dari uh, Breeders Betty 888 pada pukul 4.49 boleh minta insight BSSR PTB dan ITBNG mungkin kalau misalkan untuk rekomendasi saham bisa Sobat Betty bisa tanya di ini ya pada saat Blitz ataupun pada saat Mentari pagi. Tapi kita coba bantu mungkin Mas Toto bisa di-share Oh berdasarkan ya. tadi ya Mm. role playing terkait saham yang tadi menentukan support, resisten juga tren ya. Itu bisa membantu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya analisis teknikal nggak perlu ribet-ribet pakai nanti moving over apa Indicator ya. indikator-indikator Mm. yang lebih sulit gitu dan sebenarnya dengan Mm. menentukan support resist dan kita identifikasi tren saja itu sudah Mm. bisa ya membantu untuk trading kita. Boleh nih Ya, Mas Toto contoh BSSR, PTBA dan ITMG ya berdasarkan materi atau tema kita yang basic kali ini. Silakan. ya. Baik, Mbak Betty, terima kasih Pak Isa. Izin ya, coba menginformasikan terkait dengan rekomendasi tadi sahamnya. Ini kalau kita lihat ya, untuk BSSR nih teman-teman ya, kita nggak lihat nih fundamentalnya gimana ya, berarti so dari sisi fokus ke chartnya saja ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk BSSR nih jangka pendek ya, jangka pendek itu kan tadi 6 ya, 6 minggu ya, berarti kan 1 bulan ya. Nah, 1 bulan dia masih mengalami trend up ya. Mungkin dari bulan Juni dari sini ya. Juni ya, dia Juni mengalami kenaikan. Dan saat ini dia berada di fase posisi mungkin
sideways price ya, ataupun bisa juga nih distribusi bisa, ataupun nanti akumulasi muat naik lagi juga sama ya. Ini area proses sideways price ya, atau teman-teman dalam hal ini dia nggak kemana-mana nih ya, nggak kemana-mana. Nah, ini terlihat nih ya, Bu Betty ya, untuk jangka pendek dia baiknya kapan nih untuk yang buy? Baiknya tadi ya, break resisten ya. Jadi kita nggak perlu nunggu fase akumulasi sebetulnya ya. Nah, ini teman-teman baik mungkin ketika dia break di 3.900 ya. Ketika dia close di atas 3.900, ini ada indikasi untuk mengalami penguatan kembali. Nah, tapi diiringi dengan volume ya. Tadi ketika dia break up-nya dengan volume yang cukup naik, ini bisa teman-teman akumulasi untuk buy gitu ya. Nah, saat ini gimana, Pak Toto? Untuk saat ini dia masih di area range posisi sideways saat ini ya. Jadi ini sebetulnya time frame-nya bisa diperkecil juga nih. Artinya dia kurang cocok nih buat buat fase buat trading nih teman-teman ya. Ataupun kita gunakan strategi kalau yang posisi saat ini scalping saja. Jadi kita copet-copet kecil ya, artinya naik 2% udah keluar gitu, 1% atau 3% maksimal udah teman-teman udah cabut gitu ya, atau jualan gitu ya. Dan cut loss-nya juga agak ketat ya. Nah, cut loss lebarnya gimana nih? Untuk stop loss lebarnya, itu stop loss lebarnya di 3.690 ya teman-teman ya, di area ini ya. Ya, ini untuk ketika dia breakdown, maka pasirnya ini akan menjadi fase downtrend kembali nih teman-teman, atau fase distribusi. Masuknya nanti ketika dia break support, maka ini kemungkinan akan masuk ke area distribusi ini. So, jadi teman-teman untuk Bu Betty khususnya ya, untuk BSSR saat ini yang sudah punya ya, atau udah profit, ya di hold saja dulu. Nanti ketika dia, jangan lupa stop lossnya dinaikkan ya di 36 ataupun 37 nih. 37 itu pasang stop lossnya. Nah, nanti tambah lagi akumulasi kapan? Itu ketika dia break di 3.900 dengan volume yang naik gitu. Itu untuk BSSR ya. Nah, sedangkan selanjutnya tadi ada PTBA ya. PT Bukit Asam juga sama nih ya. Dia posisi masih area fase ini akumulasi mungkin ya, bisa ya. Tapi hati-hati jika dia break di area supportnya. Ini support terdekat juga cukup ini ya teman-teman ya. Cukup ketat nih ya. Mungkin bagi yang mau trading kita hindari dulu nih PTBA ya. Hindari dulu karena area saat ini sangat membosankan. Kita ya bisa juga ini bisa lama Betul. nih teman-teman kalau kayak gini bergerak harganya ya, nggak kemana-mana gitu loh. Walaupun dia ada gap up yang apa gap down yang cukup lebar ya di sini ya, tapi kita nggak tahu harga batu baranya bakal naik atau enggak ya. So jadi untuk PTBA masih di area sideways price, belum kemana-mana. Jangan lupa stop lossnya ya untuk di PTBA di 2720 dalam hal ini. Terus untuk ketika dia break di 2890 nih teman-teman bisa beli ya untuk PTBA-nya. Terus yang terakhir ITMG ya Pak ya. Betul. Oke, ya. Untuk ITMG juga sama ya, karena mungkin batu bara. Tapi ITMG so lebih better dia menguji resisten ya, resisten yang cukup kuat juga nih teman-teman ya. Mungkin di sini ya, high-nya dia harga tertingginya di 28.950 ya. Ini area resisten yang kuat buat ITMJ. So, jadi untuk volume juga belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, dibandingkan rata-ratanya juga masih di area segini. Tapi ya ITMG hati-hati jika dia turun di level supportnya ya teman-teman ya. Supportnya di sini nih terdekatnya ya, teman-teman, di 26.600 ya. Ini support ITMG yang kuat. Nanti jika dia break ini ya teman-teman harus cut loss ya keluar. Jadi untuk ITMG rekomendasi buy gimana? Jangan dulu ya, nanti tunggu break saja teman-teman ya. Atau yang mau trading maksa di sini boleh, tapi scalping saja kita strateginya, atau day trading ya, atau day one day trade gitu. Oh, Mungkin itu Pak Isa ya. oke, iya. Jadi terlihat ya untuk saham BSSR, PTBA, dan ITMG terlihat untuk trennya ini sideways ya, betul ya Ya Mas Toto betul. ya. Jadi Mm-mm.
memang ini challenge-nya ketika kita trend sideways, belum tentu dia break ya ke atas ya, bisa aja Ya. break ke bawah aja. Break resistan oke lah, nggak masalah, kita bisa masuk. Jadi kita Mm-mm. lebih safe gitu. Tapi kalau misalkan Mm-mm. teman-teman speculation, ya pada saat masuknya pada saat price accumulation-nya atau pada sideways-nya, teman-teman juga harus tetap pasang stop loss-nya. Mungkin kalau misalkan pada saat speculation buy gitu, pada saat Mm-mm. accumulation, teman-teman ketika misalkan sahamnya naik break, teman-teman bisa dapat untungnya lebih besar lagi, lebar gitu. Tapi risikonya Mm-mm. juga ketika break supportnya ya. Jadi Ya, berarti seperti itu bisa dilihat ya. Walaupun terlihat dari tiga saham ini chartnya mirip-mirip ya, ya reversal betul tapi betul. ini ya belum bisa terkonfirmasi karena untuk ada gap down dari yang sebelumnya turun ya. Ini sepertinya tercermin dari sentimen batu bara juga gitu untuk saham-saham tambang. Memang ada sentimennya dari harga komoditas dan juga tentunya corporate action. Makanya Mm-mm. tadi ada apalagi PTBA kan gap Mm-mm. down-nya cukup sangat besar. Kalau misalkan tadi Mas Toto bilang kalau misalkan apakah masih bisa masuk atau enggak, masih bisa, tapi manfaatkan momentumnya ya, dari bisa di channel ketika misalkan harganya menyentuh supportnya atau pada saat dibeli, lalu juga jual juga pada saat resistennya gitu. Ataupun jika menunggu, boleh menunggu pada saat break saja untuk kita lebih safety-nya. Karena dari tren mayornya terlihat masih masih ini ya downtrend tadi. Kalau kita lihat untuk reversal bisa aja itu hanya sebagai tren minor gitu. Seperti itu. Semoga menjawab untuk Ibu Betty. Oke, oke, terima kasih Pak. Satu-satu lagi nih, boleh nih bonus nih Mas Toto. Saham Boleh, siap. saham hoki untuk Ibu Betty ini, kemudian pertanyaan terakhir ya. Silakan Mas Toto. Oke ya, hoki ya. Ini hoki saya kira juga sama Pak ya. Ini belum Buyung Putra Sembada, ini belum kemana-mana ya. Tapi kemarin dia coba dalam jangka pendek sekali ya ini teman-teman ya. Ya mengalami kenaikan ya. Tapi posisi saat ini dia pasti lebih ke ter. Masih ini ya, masih terlihat sideways Ya, ya. ya Kalau sedih. misalkan iya, kalau misalkan tren mayornya mungkin masih downtrend ya, masih dari harga Mm-mm. 125 dari tahun lalu ya, peaknya Mm-mm. malah sempat 300. Jadi belum kita Belum. menentukan juga ya Mas Soto ya, Mm-mm. apakah kita pakai time frame yang mingguan, bulanan Mm-mm. ataupun tahunan. Nah, ini teman-teman kalau misalnya untuk mengkonfirmasi tren, sebaiknya yang panjang dulu ya Mas Soto ya. Ya, Apalagi ya, teman-teman swing ataupun baru mau masuk. Nah, kalau lihat ya. di sini kan trennya walaupun sempat tahun 2021 naik tinggi, cuman sampai saat ini belum bisa balik lagi ya. Jadi Bu Betty bisa manfaatkan juga ketika ini ya ada technical rebound sedikit demi sedikit di resistennya mungkin sekitar 115 itu masih bisa Ya. ya targetnya ya. Ini Mm-mm. soalnya kan saham udah 80 ke 100 pun agak susah gitu. Jadi ini mungkin time frame pendek-pendek aja bisa, tapi kalau mau untuk swing kayaknya Mm-mm. masih agak lebih sulit ya karena tren jangka panjangnya itu masih Turun. on Mm-mm. trend gitu. Ya, betul. Seperti itu. Pak Betty atau Bu Betty ya dalam hal ini. eh, Kalau yang sudah punya ya, jadi bisa juga kalau mau nambah nunggu dulu deh, nunggu dulu break lagi untuk dia kembali ke posisi uptrend ya. Di saat Iya, ini karena dia belum masih. Mm-mm, sepertinya mm-mm. supportnya di 83 ya. Jadi belum kalau Ya. misalkan ke bawah lagi, ini kita nggak tahu nih supportnya di berapa Mm-mm. gitu karena Ya. harga sahamnya turun. Nah ini sebaiknya kalau misal untuk masuk dan cicil beli, saya rasa sih kita rasa ya Mm-mm. eh, ya bisa di hold dulu lah untuk saham ini. Kecuali udah pegang ada spike sedikit itu bisa dijual dulu ya kalau misalkan sudah ada. Karena kemarin ada spike di candle yang hijau tebal ya. Ya. Tapi belum Nah, konfirmasi lagi melanjutkan kenaikan apalagi untuk reversal. betul. Oke. Ini ada Seperti itu tambahan ya. Mas Toto. Ya, cukup sih Pak. Seperti itu ya. Jadi secara umum ini masih belum layak untuk yang baru mau masuk, saya kira masih ditunggu ya. Mending nanti nunggu Iya, fasenya untuk kembali ke posisi uptrend gitu itu. iya. Untuk falling wedge-nya juga belum ya karena Mm-mm. hanya satu candle body tebal, sisanya Ya, merah ya. merah Mungkin ya kalau betul misalkan betul. bisa
coba di saat break lagi aja gitu. Tekan Aman. tombol hijau lagi yang mengkonfirmasi. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya untuk Ibu Betty. Oke, tidak terasa sudah pukul 5.15 ya, lebih dari waktu yang ditentukan. Ya. Semoga menjawab untuk pertanyaannya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak bisa kita bacakan satu persatu. Oke, terima kasih Mas Toto atas pemaparan materinya. Semoga bisa bermanfaat dan diaplikasi untuk menunjang trading maupun investasi dari teman-teman semua. Nah, ini teman-teman jangan lupa ya seperti tadi Mas Toto infokan di awal, Breeders itu bisa install aplikasi Brights dari Play Store ataupun App Store dan registrasi tanpa dikenakan biaya apapun ya teman-teman bisa buka nih boleh nih ajak teman-temannya yang lain untuk buka rekening di kita. Biasanya ada promo-promo ya Mas Toto ya promo-promo saat ini kita ada promo untuk reksadana itu dapat 17.000 ya, tujuh belas Betul. ribu rupiah seruni pasar uang dengan memasukkan kode referral 78 8. gitu. Jadi manfaatkan nih promonya untuk ajak teman-teman yang lain untuk buka rekening di Dana Reksa Sekuritas. Nah, teman-teman juga bisa untuk daftar untuk edukasi lainnya itu dari website brights.id, pilih menu EduFest gitu ya. Jadi pilih webinar yang ingin diikuti dan silahkan klik daftar. Teman-teman juga hati-hati pada fake akun di media sosial yang mengatasnamakan BRI dan Reksa Sekuritas. Pastikan Breeders itu follow akun media sosial official BRI dan Reksa Sekuritas yang sudah terverifikasi dan ada centang birunya. Sebelum menutup webinar ini, hari ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Toto dan pastinya terima kasih juga untuk Sobat Breeders dan Insan Berlian. Mungkin sebagai penutup, saya meminta closing statement nih dari Mas Toto untuk Breeders sekalian. Silakan Mas Toto. Oke, Sobat Trader tetap optimis ya dalam trading. Bahwa ketika pasar seperti ini masih di area abu-abu ya dalam hal ini, saya yakin untuk tahun depan menjelang pemilu nih momentumnya cukup oke, apalagi semester 2 ini kinerja laporan keuangan dan juga momentumnya sudah tepat nih untuk masuk saat ini mungkin yang swing ya bisa juga manfaatkan nanti bisa di apa dipetik mungkin di tahun depan seperti itu bisa juga atau yang trading-trading jangan lupa juga ya pasang stop loss. Nah, itu karena itu hal yang sulit tapi teman-teman harus coba disiplin karena itu bagian dari kita berdagang ya dalam hal ini teman-teman. Jadi jangan lupa pasang stop loss seperti itu. Mungkin itu Pak Isa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi pasti ada peluang ya kalau kondisi Ya, sideways peluang. pun teman-teman masih bisa manfaatkan untuk Mm-mm. cuan. Jadi jangan usah Ya, khawatir. Jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi market lah yang mm-mm. sukses Mm-mm. dalam investasi ataupun trading. Ya, Mantap Mas Soto, terima kasih Breeders dan Insan Brilian untuk webinar sore hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Happy trading, happy investing, and happy nice day bersama BRI dan Reksa Sekuritas. Thank you Mas Soto. thank you Pak. Thank you Selamat semua. sore. Izin end meet teman-teman.